إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم وسن بسنتهم واكتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فإن أحق ما أوصيكم به كما وصاكم الله تعالى به في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله أيها المسلمون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya hari ini kita berada di hari yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari yang disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Dari mana kita tahu bahwa hari ini, hari Yaumun Nahri itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dari firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Yang dimaksud malam-malam 10 di sini yaitu adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Secara umum 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dari 10 itu ternyata dipilih lagi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya Allah melanjutkan wasyaf'i wal watr, demi yang genap
dan yang ganjil. Dikatakan oleh ulama, yang genap itu adalah hari penyembelihan yang disebut dengan Yaumun Nahri, karena jatuhnya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ganjil itu kata ulama adalah hari Arafah, karena jatuhnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa hari ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan hari ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang paling utama? Yang paling utama yaitu adalah ibadah berzikir, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadisnya, "Aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Berbanyaklah kalian, kata Rasulullah, dengan bertahlil, dengan bertakbir, dengan bertahmid di hari-hari itu, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian memperbanyak takbir memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah terhadap kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mughni, memperbanyak takbir yaitu pada 2 hari Id, pada 2 Id. Yang pertama yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Namun pada Idul Adha beliau melanjutkan, terdapat 2 takbir para jamaah sekalian. Yang pertama yaitu disebut dengan takbir muqayyad, yaitu pelaksanaannya di waktu subuh pada hari Arafah sampai hari terakhir yaitu pada hari tasyrik. Sedangkan kapan dilaksanakan itu? Setelah imam mengucapkan di salat berjamaah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan takbir mutlak yang kedua yaitu adalah takbir mutlak. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya yaitu adalah kapanpun dan dimanapun. Ketika kita berada di rumah, baik berdiri, duduk, ataupun berbaring, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebanyak mungkin ucapkan itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari seperti sekarang ini. Baik di rumah, di masjid, di lapangan, ataupun di kendaraan kita, banyak bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat lain, di antara yang disebut ulul albab itu adalah orang yang cerdas, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang yang cerdas itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdiri berzikir,
ketika duduk berzikir, ketika berbaring berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai orang itu bertafakkur, melihat dan memperhatikan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, langitnya dan buminya. Kemudian orang itu mengucapkan, subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia daripada ini semua. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, jauhkan kami daripada azab api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang harus dilaksanakan pada hari ini adalah, pada hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah, selain bertakbir, yaitu adalah berkurban yang diiringi dengan takbir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya dan darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketakwaan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang sama selanjutnya, fasakhkharaha lakum litukabbirullaha lakum wa la'allakum innallaha yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan hewan-hewan kurban tersebut, dan agar kalian bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki harta yang luas, memiliki kesanggupan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man kana lahu sa'atan minal mal wa lam yudahhi fala yuqarribanna musallana. Siapa saja orang dia memiliki keluasan di hartanya namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia dekat terhadap tempat salat kami. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sanggup untuk berkurban, maka bekali kurban itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati kita di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam ini diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat untuk berkurban, adalah agar kita mengambil pelajaran yang sangat besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama yang harus kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu adalah bagaimana menanamkan di dalam diri kita tauhid, akidah yang kokoh, yang disentuh apapun kita tetap mentauhidkan Allah. Akidah kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disiksa bagaimanapun Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tetap mengatakan Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran daripada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
bagaimana kesabaran beliau di dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak yang sangat sabar, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran daripada istrinya, yaitu adalah Sayyidah Hajar. Bagaimana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di gurun yang kering. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya memanggil, "Wahai Ibrahim, aina anta?" Mau kemana engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sedikit pun. Kemudian dipanggil lagi, "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau?" Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Sampai ketiga kalinya istrinya memanggil Nabi Ibrahim dengan mengatakan, "Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini? Artinya memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di tanah yang kering itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh dengan mengatakan, "Na'am, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku meninggalkan engkau di sini." Kemudian istrinya mengatakan, "Jika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau dengan hal tersebut, fa innallaha la yudayyi'una." Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hari ini adalah kuatkan akidah. Jadilah orang yang sabar dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusina taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.